ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Devi Safira dengan nomor BP 21101112163. Yang kedua ada Maisarah Mulidah Hasanah dengan nomor BP 21101112112. Yang ketiga ada Naufal Wafi dengan nomor BP 21101112113. Selanjutnya ada Rifka Darsal Handayani dengan nomor BP 21101112117. Yang terakhir ada Widya Mardiah dengan nomor BP 21101112142. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah sikap mahasiswa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ada peran mahasiswa dalam penerapan Pancasila. Yang ketiga ada tantangan generasi milenial dalam penerapan Pancasila. Yang keempat ada penerapan Pancasila di masa pandemi COVID. Dan yang terakhir ada penerapan nilai-nilai lain di masa pandemi COVID. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dimulai oleh Widya Mardiah. Pada Widya Mardiah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan hasil PowerPoint kelompok saya, yaitu tentang materi sikap dan peran. Sikap mahasiswa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh segenap rakyatnya. Serta sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change and social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat, menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Lalu ada pula peran mahasiswa dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, 1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. Yang kedua, membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang keempat, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang kelima, mengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi kampus dapat mengembangkan pengetahuan di bidang moralitas dan sosial. Mahasiswa yang kritis terhadap suatu masalah akan melahirkan masalah intelektual yang mampu menciptakan ide-ide dan gagasan baru yang bersifat positif. Dalam organisasi dapat menerapkan sila keempat, yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini, mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di bangsa kita ini. Pancasila sebagai ideologi juga dapat memberikan orientasi, asas, dan pedoman normatif dalam bidang kehidupan bernegara. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Pada Naufal dipersilahkan. Halo Naufal. Lupa pula hidupkan mic. Astagfirullah. Terima kasih waktunya Masyarah. Tantangan generasi milenial dalam penerapan Pancasila. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku milenial. Generasi ini akan memainkan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat mudah, dipengaruhi oleh tren dan budaya luar. Hal inilah yang terjadi di titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Perkembangan teknologi ternyata masih menjadi hambatan untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Akibat dari tidak seimbangnya antara perilaku milenial dan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi milenial menjadi manusia yang individualis serta kekurangan rasa nasionalisme dan patriotisme. Untuk membatasi diri dari pengikisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya mencegah memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, pendidikan agama harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia.
Kedua, pendidikan Pancasila harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. 3. Menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan yang sebaik-baiknya. Ialah menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri sendiri. Yang terakhir, lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri bangsa Indonesia, mengingatkan bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi milenial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif, sehingga dikhawatirkan banyak remaja yang akan mulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai terus tergerus oleh globalisasi. Begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia ini, karena jika tidak berpedoman kepada Pancasila, Indonesia akan bubar. Kita bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Sekian perihal tantangan generasi milenial dalam penerapan Pancasila. Saya kembalikan kepada Maisarah. Baik, terima kasih kepada Naufal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Safira. Pada Devi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu penerapan Pancasila di masa pandemi COVID. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Di saat pandemi COVID-19 ini, kami mengajak para pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu di sila pertama, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan dan bersikap adil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Rifka Darsal. Pada Rifka, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan bacaan dari Devi, yaitu selanjutnya penerapan nilai-nilai lain di masa pandemi COVID.
Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada giliran nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayaguna seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman dan gangguan, hambatan, dan tantangan. Maka dapat disimpulkan dari poin-poin tadi, kesimpulannya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara perlu untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat. Pada masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifka. Itu adalah materi terakhir yang kami presentasikan dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirim pertanyaannya di WA Group. Mungkin sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya moderator menutup presentasi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.